Videonesia merupakan pesawat tempur dan pengobom siluman, apalagi pesawat serangan darat. Istirahatkan para pilot, lantas dengan sentuhan lembut konsol perintah, alihkan penerbangan ke mode otomatis. Teknologi militer di medan perang kini hanya membutuhkan sesedikit mungkin gangguan dari kesalahan manusia, karena kendaraan udara nirawak, UAV, atau drone telah menjadi masa depan peperangan udara. Banyak negara di dunia telah mengadopsi satu atau beberapa bentuk UAV untuk pengawasan dan komunikasi. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan drone yang benar-benar dapat berperang, menggunakan rudal udara ke udara, bom berpemandu laser, atau bahkan kemampuan serangan udara ke udara eksperimental. Menurut laporan Aerotime Hub, sebagian besar misi udara saat ini dapat dilakukan oleh drone. Nah, di video ini, Videonesia akan membahas 7 drone paling mematikan di dunia. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Videonesia. 7. Yates Barukuda Eropa. Menelusuri dunia drone tempur bertenaga jet siluman tidaklah mudah. Tidak banyak yang diketahui tentang mereka dan bahkan lebih sedikit yang pasti. Barakuda dirancang oleh maskapai penerbangan multinasional Eropa Airbus sebagai kompetisi untuk program drone Eropa lainnya. Meskipun tidak memiliki jangkauan atau daya tahan mel, Barakuda lebih merupakan pesawat tempur daripada apapun di atas. Barakuda dirancang untuk membawa 300 kg amunisi presisi di teluk internalnya untuk diluncurkan seketika sebelum musuh memiliki kesempatan untuk mendeteksi adanya penyusup. Dilansir dari Aerotime Hub, hampir tidak ada yang diketahui tentang Barakuda selain penerbangan perdananya pada 2006. Meskipun proyek tersebut mungkin dihentikan, itu jelas merupakan drone tempur Eropa pertama dari jenisnya. 6. General Atomics Avenger Amerika Serikat. Avenger awalnya bernama Predator C, yang menunjukkannya sebagai penerus drone tahan lama MQ-1 Predator dan MQ-9 Reaper. Namun Avenger lebih merupakan pengembangan terbaru yang menampilkan mesin turbofan, ruang senjata internal, dan fitur siluman. Avenger dapat membawa serangkaian amunisi yang mengejutkan, mengangkat hampir 3 ton amunisi termasuk pada cantelan eksternal, dan mengarahkan tambahan ke musuh dengan sistem penargetan elektro-optik pesawat tempur F-35 Lightning II. Si Avenger juga harus disebutkan karena melengkapi jajaran pesawat nirawak itu dengan kemampuan yang berbasis pada kapal induk. 5. Northrop Grumman X-47 Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak kekurangan program pengembangan drone siluman sejak 2000. Misalnya, Boeing Phantom Ray, namun X-74A berbasis darat dan mitra berbasis kapal induknya X-74B layak disebut untuk merintis dan mempopulerkan konsep tersebut. Dengan penerbangan pertama X-47A pada 2003, mereka memiliki kemampuan yang cukup mengesankan. X-47B bisa membawa hingga 2 ton persenjataan dan masih dapat lepas landas dari kapal induk, meski tidak lebih dari program bukti konsep dan sekarang telah dihentikan. Namun demikian, semua bukti menunjukkan bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat mengadopsi beberapa jenis penerus mereka yang lebih maju, yang mungkin supersonik, mungkin berkemampuan tempur, pasti memiliki desain sayap terbang flying wing yang sama, tetapi tidak banyak rincian yang diketahui tentang mereka, kecuali beberapa nama. Penerus spiritual X-47 kemungkinan besar ialah RQ-180. Meskipun digunakan untuk drone pengawasan setidaknya sejak 2015, kemampuan tempurnya masih terus dirahasiakan. 4. Hongdu GJ-11 Cina. Hampir tidak ada diketahui tentang UAV siluman Cina dengan julukan Shepherd itu. GJ-11 pertama kali diterbangkan pada 2013 dan diadopsi oleh militer pada 2019 atau lebih awal. Sementara itu, knalpot afterburner bulat diganti dengan knalpot dengan visibilitas rendah yang menunjukkan fokus pada fitur siluman. Cina telah mengembangkan kemampuan penetrasi dalam drone tersebut, yang menunjukkan ruang senjata internal yang luas dan kemampuan untuk mengirim amunisi berpandu laser, yang kemungkinan akan menghasilkan kinerja yang serupa dengan drone siluman sejenis ini. 3. Sukhoi S-70 Okhotnik B Rusia.
Pesawat nirawak tempur siluman Rusia yang dapat beroperasi pertama kali itu merupakan kelanjutan dari proyek MiG sebelumnya yang disebut Scud. Pesawat itu memiliki mesin turbojet AL-31, biasa dengan nozzle yang tidak dimodifikasi, yang berarti pengorbanan sebagai dari kinerja siluman. Namun, yang membedakan UAV itu dari pesawat serupa lainnya adalah ukurannya. S-70 Okhotnik B hampir 4 kali lebih berat daripada X-47B dan jauh lebih besar. Dapat membawa hampir 3 ton persenjataan dan memiliki jangkauan operasional 6.000 km. Okhotnik dirancang untuk berfungsi bersama dengan pesawat tempur generasi kelima Su-57 dan seharusnya mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Rusia pada 2024. 2. BAE System Taranis Dassault Neuron Eropa. Dua nama untuk satu keunggulan, kedua drone itu serupa dalam kemampuan dan penampilan, tetapi dikembangkan secara terpisah oleh perusahaan pertahanan Inggris BAE System dan konglomerat pabrikan Eropa yang masing-masing dipimpin oleh Dassault Prancis. Kedua demonstran teknologi itu adalah beberapa skuadron UAV siluman paling canggih. Tujuan mereka adalah untuk mengeksplorasi prospek pengiriman hingga 2 ton, bahkan peledak Eropa yang diatur dengan baik di zona ancaman tinggi, dan mempertahankan diri dari musuh di darat dan udara. Taranis seharusnya supersonik setidaknya pada awalnya, sementara desain Neuron menekankan pada fungsi kerja sama otonom dengan pesawat berawak sebagai pendamping penerbangan wingman setia. Kedua pesawat nirawak itu berhasil diuji serta mencapai penerbangan pertama pada 2013 dan 2012. Pada 2014, sebuah kontrak ditandatangani antara Prancis dan Inggris untuk menggabungkan pengembangan mereka ke dalam Future Combat Air System baru drone tempur Eropa, yang batal usai peristiwa Brexit. Nama FCS kemudian digunakan oleh program pesawat tempur generasi ke-6 Dassault Airbus dan BAE Leonardo. Proyek Taranis dihentikan pada 2020, sementara Neuron terus menjalani pengujian. Satu, XQ-58A Valkyrie Amerika Serikat. Valkyrie adalah langkah logis berikutnya dalam evolusi UAV. Dirancang untuk mendukung pesawat tempur yang mengandalkan kontrol langsung dari rekan berawaknya atau kecerdasan buatan AI di dalam pesawat. Valkyrie dapat mengamati medan perang, menghadapi musuh, dan mengorbankan diri sebagai perisai pesawat berawak. Bagian yang paling mengesankan adalah harganya. Drone itu seharusnya berharga 2 juta US dollar. Masing-masing Aerotime Hub melaporkan setara dengan rudal jelajah dan hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jet tempur yang sebenarnya. Kemampuannya hampir sama dengan pesawat tempur berawak, tetapi Valkyrie lebih murah dan mudah digantikan, sehingga memungkinkan pasukan untuk menghasilkan seluruh kawanan drone itu dan membuat segala jenis pertahanan musuh kewalahan. Meski masih dalam tahap pengujian prototipe, Valkyrie diharapkan akan diproduksi massal pada 2021 dan menjadi gambaran utama perang robot masa depan. Nah, itu tadi 7 drone paling mematikan di dunia. Kalau menurut kalian bagaimana? Jika kalian punya informasi menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.